Jadi kita presentasi harus dua arah, jangan satu arah. Nanti kita sibuk ngomong gitu ya, pas nengok orangnya udah lagi tidur atau mau kabur ya. Nah, atau dia lagi bikin ntar malam mau makan apa gitu ya. Nah ini teman-teman, saya bilang gini ya, ini kan baru 15 tahun bayar ya. Tapi manfaat kartu ini boleh dipakai sampai usia 75. Artinya dari sini sampai di sini ada berapa tahun? 20 tahun. Tapi saya tulis ini 20 tahun ekstra. Kenapa ekstra? Karena di paylater ini kita nggak bayar lagi kan, betul nggak? Tapi kartunya masih boleh dipakai nggak? Masih boleh. Ini 20 tahun ekstra, ya. Nah, kita per tahunnya kan bayar 12 juta. Kita boleh menikmati manfaat kartu ini sampai 315 juta. 500 sorry ya. 500 ya. Kita boleh menikmati 500 juta ya per tahun. Kita bayar 12, kita boleh pakai 500. Dan ini diisi ulang setiap tahunnya. Contohnya apa? Contoh, diare habis 20 juta, ya kan? Tahun depan bukannya sisa 300, tahun depan penuh lagi plafonnya 500. Tahun depannya kecelakaan pasang pen, ada loh agent saya pasang pen sampai 170 juta, sama lepas pen segala macam, total habis 170 juta. Tahun depannya bukannya sisa 150 bukan ya, tapi tahun depan isi ulang lagi. Coba bayangkan seberapa sering kita akan diisi ulang, apalagi di usia 60-an. 60-an ini sudah mulai sering nih kita isi ulang. Sampai 75 berapa kali kita minta isi ulang. Ya. Dan kita seumur hidup hanya bayar 15 tahun kali 12. Total kita hanya bayar 180 juta. Ini seumur hidup. Seumur hidup kita hanya bayar segitu ya. Boleh dibilang ini, saya bilang ini adalah maksimum risk buat kita ya. Maksimum risk buat kita 180. Tapi maksimum risk buat perusahaan asuransinya berapa? Maksimum risk 3.500 dikali selama 35 tahun. Ini dapatnya sekitar 11 miliar. Itu adalah maksimum risk buat si perusahaan asuransi. Ya. Belum lagi saya bilang di akhir kontrak ya, di akhir kontrak semua uang yang kita bayarkan ada cashback. Saya tulis cashback. Cashback ini 180 juta dibalikin semua 180 juta. Teman-teman cukup yakin nggak nilai tunainya ada 180 juta di akhir kontrak di usia 75? Yakin dong, pasti dong, nggak mungkin nggak ada 180 juta, bener nggak? Saya nggak menjanjikan macam-macam, saya nggak menjanjikan miliaran. Teman-teman kalau lihat ini ilustrasinya, hasilnya itu nilai tunainya di usia 75, uangnya udah miliaran teman-teman. Tapi saya nggak menjual itu teman-teman. Saya hanya menjual uangnya balik aja. Kalau uangnya balik aja dia udah happy kok. Ngapain lagi kasihan muluk-muluk gitu ya. Kalau dia dapat nilai tunai melebihi 180, dia yang thank you sama kita tentunya. Betul ya teman-teman ya. Nah, kalau di papar seperti ini menarik nggak sih rumah kita? Menarik banget ya. Saya sih kalau cerita sama orang, kebanyakan orang merasa ih bagus banget ya. Saya total hanya bayar 180. Terus saya boleh minta isi ulang lagi setiap tahun. Sampai saya usia 75 udah pasti saya minta isi ulang berapa kali gitu. Ya kan? Dan uang ujung-ujungnya uang yang saya bayar dikembaliin lagi cashback. Menarik banget teman-teman. Coba Anda praktekin ya. Kata agent saya dari 10 biasanya 8 ada yang mau ya. Dan ini teman-teman lihat ya, ini semuanya ada triknya ya. Ini 12 JT kecil ya. Panahnya di sini dikit, ini panahnya banyak ya. Ini JT kecil, ini penuh ya panahnya. Jadi ini pesannya gede seperti ini. Oke teman-teman, bisa Anda lakukan? Mau lagi? Kalau retirement tadi Pak Edi udah jelasin yang versi lengkapnya. Tapi saya kalau versi singkatnya ya yang gampang-gampang ngobrol-ngobrol dong bisa browsing gitu ya. Itu mau nggak teman-teman? Itu saya cuma bilang gini loh, teman-teman pernah ngitung nggak sih kalau benar-benar
bisa punya uang 1 M loh teman-teman, waktu pensiun. Percaya atau enggak? Cukup bayar 400.000 gitu ya. Jadi saya suka bilang, kalau masih muda-muda 25 gitu ya, saya bilang mau nggak kamu tabung, saya bilang mau nggak kamu punya uang pensiun 1 miliar di usia 55 tahun, ya saya bilang ya. Nah, kalau kamu mulainya di usia 25, kamu cukup nabung 400.000 per bulan. Betul loh, teman-teman mau lihat nggak ilustrasinya, nanti saya tunjukin. Cuma bayar 400.000, berarti dia cuma bayar 4,8 juta ya, kali 25 sampai 35 berarti 30 tahun ya. Ini kali 30 tahun. Anggap 5 juta lah. 5 juta kali 30 ini juga nggak nyampe 150 juta, benar? Nggak nyampe 150 juta. Tapi dia punya uang pensiun itu 1 M. Dan bonus sakit kritis 200 juta kalau nggak salah. Bonus sakit kritis 200 juta ya. Nah, saya cuma cerita begini aja. 30, kalau kamu telah memulainya, kamu harus menabung lebih besar. Ya. Kalau kamu tunda lagi 5 tahun, ini jadi 1 juta per bulan. Kalau kamu usia 40, ini jadi 2 juta per bulan. Kalau kamu 45 baru mulai, ya udah telat banget ya. Ini udah 3,75 juta per bulan. Teman-teman, saya nggak presentasi banyak, saya cuma presentasi angka begini aja, orang cepet-cepet ambil keputusan loh teman-teman ya. Nih, kasih lihat yang usia 25 yang pensiun. Yang di contoh proposal tadi ya, betul, bukan aktif ya. Contoh proposal. Contoh proposal di usia pensiun. Pensiun ya. Nah, ya ini 4,8 ya. Bayar ini dapat sakit kritisnya 235 ya. Nah, nilai tunainya coba kan lihat nilai tunainya. Nah, nilai tunainya dia bayar sampai usia 55. Uangnya ada 1 M ya. 1 M lah ya. Tapi banyak yang nggak nyangka sih, cuma nabung 400.000 mah gampang ya. Jadi orang-orang masih muda, baru bekerja, dia lihat tabel ini, dia langsung pengen ambil keputusan, gitu ya. Meninggal, kalau meninggal saya biasanya pakai keranjang. Keranjang kehidupan udah sering dengar kan? Keranjang kehidupan belum pernah. Apinya kecil sih, nggak banyak. Tapi kan lumayan. Apinya kayaknya gede juga loh. 300, ya, 3 juta. Kalau live ya, coba ke slide. Kalau live itu ada 2 jenis menurut saya. Ya, live itu ada 2 jenis. Kalau live ya itu orang yang masih punya resiko itu kita jualan live. Tapi orang yang kaya sekali kita juga jualan live. Ya, saya suka cerita seperti ini. Saya bilang Asur, teman-teman mau yang mana nih? Mau yang level bawah apa yang level atas? Hah? Level atas? Apa level bawah? Hah? Atas ya? Kalau level atas ya, pembukaannya saya seperti ini. Saya bilang asuransi itu sebenarnya ada 3 fungsi. Pertama, ini untuk income protection. Ini berarti anggap orangnya udah kaya ya. Ini orang kaya ya. Saya bilang income protection. Itu sih bukan levelnya bapak saya bilang. Ya, bapak pasti yang ini sudah oke. Udah oke. Kalau ada apa-apa dengan bapak, anak bapak nggak apa-apa sengsara. Betul ya? Saya bilang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya udah lewat yang nomor 1, biasanya asuransi itu menjadi berfungsi sebagai asset protection. Asset protection, bapak masih ada kekhawatiran nggak? Kalau misalnya, kalau ada apa-apa, aset bapak tuh hilang dalam sekejap lumayan banyak dan aduh sakit hati gitu. Nah, kalau bapak masih ada concern seperti itu, bapak berada di yang tahap kedua, yaitu asset protection. Anda boleh cerita aset cermin dan lain sebagainya, ya. Ini sebenarnya untuk kita jualan, kalau yang ini kan live kan, yang ini sebenarnya sisi, ya kan. Nah, terus saya bilang, Pak, kalau misalnya bapak juga merasa, ya lah kalau sakit nggak masalah, saya juga punya duit gitu ya, nggak seberapa lah 8M, oke aja, misalnya kayak gitu ya. Berarti asuransi bisa menempatkan
diri sebagai yang ketiga, asset creation, ya. Jadi saya bilang, kenapa orang kaya masih tetap beli asuransi? Ya teman-teman lihat ya, yang closing 200M itu emangnya orang miskin, takut kalau ada apa-apa dengan dia, anaknya sengsara. Ya enggak lah pasti ya. Tapi orang-orang seperti itu ya masih ambil DP sampai 200M, 100M. Di Indonesia kan banyak ya yang ratusan M. Orang kaya itu semua, ya. Itu kenapa mereka mau beli itu semua? Karena mereka mikirin yang nomor 3, yaitu asset creation, ya. Asset creation ini melipat gandakan aset kita, ya. Jadi tadi Pak Edi udah sempat cerita sedikit aset creation-nya yang estate planning. Tapi kalau saya ada versi lain juga, ya. Saya suka bicara gini, kita kerja dapat duit, beli aset, ya. Aset ini ujung-ujungnya yang kita kumpulin ini buat apa sih? Hah? Tadi Darwin udah kasih tahu ya, untuk warisan. Biasanya saya cerita sedikit, saya bilang biasanya pasti untuk dinikmati dulu oleh kita, betul ya? Nah, selain dinikmati oleh kita, pasti ada sisa ujung-ujungnya itu pasti untuk anak, betul ya? Jadi aset boleh kita kategorikan ada 2 macam. Ada yang kita untuk nikmati selama kita masih hidup, ada yang memang ujung-ujungnya pasti buat anak, betul ya? Nah, saya mau bicara yang nomor 2 ini, Pak. Ya, jadi kenapa saya harus ngomong di depan? Karena nanti kalau dibandingin dengan properti, nanti dia bilang, oh nanti kalau properti saya bisa dijual, bisa disewa dan lain sebagainya. Kembali lagi saya akan bilangin dia, Pak, ini saya lagi bicara soal aset nomor 2 yang Bob ditinggalin buat anak, ya. Nah, jadi itu penting. Nah, saya bilang, Pak, kalau misalnya beli, kita bicara aset nomor 2, apa kira-kira yang Bapak sering pikirkan beli? Anggap saya bilang Bapak beli properti ya, 4 miliar saya bilang, ya kan? Kalau beli properti 4 miliar, itu belum apa-apa kan harus DP 30%, betul nggak? Ya kan? 30% itu kan 1,2M. Ya kan? Dicicil 2,8. Ini cicil. Ya kan? Kalau misalnya cicil 2,8 dengan bunga 10%, anggap cicil 10 tahun, cicilannya berapa tau nggak? Nah, biasanya saya udah bisa hitungin ya, ada financial calculator, pakai loan calculator aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya, sebenarnya sih bisa sih, download aja aplikasi financial calculator, nanti pencet aja loan calculator, gampang pakainya, langsung masukin aja mau cicil berapa, pokoknya berapa, bunganya berapa tahun, nanti dia keluar cicilannya berapa, gitu ya. Nah, tapi teman-teman kalau nggak punya, teman-teman hafalin aja. Ini cicilannya 37 juta per bulan. Ya, saya udah hitung, ya. Nah, kalau lihat begini, kalau ini properti A gitu ya. Nah, properti A ini beratnya di mana? Beratnya di DP, benar nggak? Harus bayar 1,2. Anggaplah ada developer yang nawarin lebih bagus. Dia bilang tidak pakai DP. Betul ya? Misalnya tidak pakai DP. Kalau tidak pakai DP, cicilannya yang lebih mahal, benar nggak? Pasti dong. Ini 53 juta per bulan. Kalau yang ini, tawaran yang nomor 2 ini, beratnya di mana? Beratnya di cicilan. Betul ya? Tapi kalau ada properti saya gimana? Ya, 4M, DP nggak usah khawatir DP, ya. Yang dicicil 4M ya, tapi cicilannya cuma 6 juta per bulan. Kira-kira kalau ada properti sama-sama ini A, B sama C, pilih mana? Yang C gitu ya. Nah, kasih lihat ya, yang di contoh proposal, yang lain-lain properti 4M ya, ya. Ini usia 40. Kalau usia 50, teman-teman langsung presentasi ini 8 juta per bulan. Ya, kalau 50. Kasih lihat ilustrasinya. Lainnya ya, kalau nggak salah lain. Nah ini, ya, properti best deal ya, betul, properti best deal. Ini 4M ya, 4M saya kasih income. Nah teman-teman dia hanya bayar 7, kasih tabel meninggal. Kita kalau prospek selalu kasih lihat tabel meninggal, ya. Tabel meninggal, halaman 5. Nah,